Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana kita menelusuri jejak sejarah yang membentuk identitas bangsa. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah dari ujung timur Pulau Jawa yang erat kaitannya dengan salah satu kerajaan terakhir di Nusantara, Kerajaan Blambangan. Banyuwangi, sebuah kota yang menyimpan sejarah panjang perjuangan dan budaya, lahir dari kejatuhan Blambangan di tengah pusaran kolonialisme VOC. Bagaimana kisah heroik rakyatnya mempertahankan tanah mereka, dan bagaimana peristiwa itu membentuk Banyuwangi seperti yang kita kenal hari ini. Mari kita selami asal-usul kota Banyuwangi, dari pertarungan sengit di Puputan Bayu hingga berdirinya kota ini sebagai pewaris kerajaan Blambangan. Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian paling timur dari Provinsi Jawa Timur, yang memiliki daya tarik tersendiri berkat keindahan alamnya. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Selat Bali dan menawarkan berbagai destinasi wisata alam yang mempesona. Keelokan panorama Banyuwangi menjadi salah satu magnet utama bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain pesona alamnya, Banyuwangi juga dikenal dengan berbagai julukan yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarahnya. Beberapa julukan yang populer untuk Banyuwangi antara lain adalah Bumi Blambangan, Kota Osing, dan Kota Santet. Masing-masing julukan ini memiliki sejarah dan makna tersendiri yang melekat pada identitas kabupaten ini. Salah satu julukan yang paling sering terdengar adalah Bumi Blambangan, yang mengacu pada masa lampau Banyuwangi saat masih menjadi bagian dari Kerajaan Blambangan, salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lampau. Nama Banyuwangi sendiri tidak terlepas dari cerita legenda yang hidup di tengah masyarakat, yaitu legenda Sri Tanjung. Menurut kisah yang telah diwariskan secara turun-temurun, asal mula nama Banyuwangi berasal dari peristiwa tragis yang dialami oleh seorang wanita bernama Sri Tanjung. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang dikuasai oleh Prabu Sulakromo, ada seorang pati setia bernama Pati Sidopekso yang menikahi seorang wanita cantik jelita bernama Sri Tanjung. Kecantikan Sri Tanjung ternyata menarik perhatian Prabu Sulakromo, yang diam-diam menyimpan rasa kagum dan hasrat terhadapnya. Namun, karena Sri Tanjung adalah istri dari patinya sendiri, Prabu Sulakromo merencanakan siasat licik untuk mendekatinya. Prabu Sulakromo kemudian memberikan tugas berat kepada Pati Sidopekso, sebuah misi yang nyaris mustahil untuk diselesaikan. Pati Sidopekso, sebagai seorang abdi yang setia, tanpa ragu-ragu menerima perintah tersebut dan meninggalkan keraton untuk menjalankan tugasnya. Selama Pati Sidopekso menjalankan misi ini, Prabu Sulakromo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati dan merayu Sri Tanjung. Namun, meskipun diperlakukan dengan berbagai bujuk rayu dan godaan, Sri Tanjung tetap menjaga kesetiaannya kepada suaminya dan menolak segala upaya Prabu Sulakromo. Tidak terima ditolak oleh Sri Tanjung, Prabu Sulakromo kemudian melancarkan fitnah keji. Ketika Pati Sidopekso kembali dari misinya, sang Prabu menuduh bahwa selama patinya pergi, Sri Tanjung telah berselingkuh dan berbuat tidak setia. Fitnah ini membuat Pati Sidopekso sangat marah dan tersulut emosi. Dalam kemarahannya, tanpa mendengar penjelasan dari istrinya, ia mempercayai tuduhan sang raja dan langsung menuduh Sri Tanjung sebagai istri yang tidak setia. Meskipun Sri Tanjung berulang kali bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah, Pati Sidopekso tetap tidak mau mempercayainya. Dengan kemarahan yang membara, Pati Sidopekso membawa istrinya ke tepi sungai yang keruh dan mengancam akan membunuhnya. Sri Tanjung, yang menyadari bahwa dirinya tidak mungkin lagi menghindari kematian, kemudian memberikan permintaan terakhir kepada suaminya. Ia berkata kepada Pati Sidopekso, "Jika engkau benar-benar hendak membunuhku, lakukanlah. Namun, setelah aku mati, lemparkan tubuhku ke sungai ini. Jika air sungai ini menjadi busuk, maka benar aku telah berbuat serong. Namun, jika air sungai ini justru menjadi wangi, maka itu adalah tanda bahwa aku tidak bersalah dan setia kepadamu." Dengan amarah yang masih meluap-luap, Pati Sidopekso akhirnya menikamkan kerisnya ke tubuh Sri Tanjung. Setelah membunuh istrinya, ia mengikuti permintaan terakhirnya dengan menceburkan jasad Sri Tanjung ke dalam sungai yang keruh. Tak lama kemudian,
keajaiban terjadi. Air sungai yang sebelumnya keruh dan kotor itu tiba-tiba berubah menjadi jernih dan berbau harum. Bau wangi yang menyebar dari sungai tersebut menjadi bukti nyata bahwa Sri Tanjung tidak bersalah dan telah difitnah dengan kejam oleh Prabu Sulakromo. Pati Sidopekso yang melihat kejadian ini menyesal seumur hidup. Ia menyadari bahwa istrinya selama ini setia dan benar-benar tidak bersalah. Namun, semua sudah terlambat. Sri Tanjung telah meninggal, dan hanya aroma wangi dari sungai itu yang menjadi saksi atas kesucian hatinya. Sejak saat itu, sungai tempat peristiwa tragis tersebut terjadi dikenal dengan nama Banyuwangi, yang dalam bahasa Jawa berarti air yang harum. Legenda Sri Tanjung ini tidak hanya menjadi asal-usul dari nama Banyuwangi, tetapi juga menjadi cermin dari nilai-nilai moral tentang kesetiaan, fitnah, dan penyesalan. Kisah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Banyuwangi, yang hingga kini masih dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Selain legenda Sri Tanjung, Banyuwangi juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang. Suku Osing, salah satu kelompok etnis asli Banyuwangi, memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang khas dan unik. Mereka menjaga dan melestarikan warisan budaya ini melalui berbagai upacara adat, seni tari, dan musik yang masih hidup hingga kini. Asal-usul kota Banyuwangi memiliki keterkaitan erat dengan sejarah kerajaan Blambangan, yang kala itu dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa itu, kerajaan Blambangan merupakan wilayah paling timur di Pulau Jawa, dan oleh VOC dianggap sebagai bagian dari kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada perjanjian antara Pakubuwono II dan VOC, di mana Pakubuwono II menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jawa bagian timur kepada VOC. Meski demikian, hingga akhir abad ke-17, VOC tidak benar-benar menegakkan kekuasaannya di Blambangan. Hal ini membuat Blambangan masih mempertahankan kedaulatannya. Namun, keadaan mulai berubah ketika Inggris mencoba menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. VOC segera merespons dengan tindakan militer untuk mengamankan wilayah tersebut dari pengaruh Inggris. Hal ini memicu konflik yang pada akhirnya memuncak pada sebuah pertempuran besar yang dikenal sebagai Puputan Bayu. Dalam peristiwa Puputan Bayu, yang terjadi pada 18 Desember 1771, pasukan kerajaan Blambangan berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dari VOC. Blambangan bertekad melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan kolonial Belanda. Sayangnya, meskipun perlawanan berlangsung dengan heroik, VOC berhasil meraih kemenangan yang kemudian mengakhiri eksistensi kerajaan Blambangan. Setelah Blambangan runtuh, VOC mengangkat Raden Wiroguno I, yang juga dikenal sebagai Mas Alit, sebagai bupati pertama di wilayah yang kini dikenal sebagai Banyuwangi. Dengan penunjukan ini, Banyuwangi mulai memasuki babak baru dalam sejarahnya sebagai daerah yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Tanggal 18 Desember 1771, yang juga merupakan hari terjadinya pertempuran Puputan Bayu, kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Banyuwangi. Sejak saat itu, Banyuwangi terus berkembang hingga menjadi kota yang kita kenal saat ini. Selain sejarahnya yang erat dengan kerajaan Blambangan, Banyuwangi juga memiliki sejumlah julukan yang mencerminkan keunikannya. Julukan-julukan ini diberikan berdasarkan karakteristik alam, budaya, hingga peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di kota tersebut. Berikut beberapa julukan yang disandang oleh Banyuwangi. 1. The Sunrise of Java. Julukan The Sunrise of Java diberikan kepada Banyuwangi karena letaknya yang berada di ujung timur Pulau Jawa, membuatnya menjadi daerah pertama di pulau ini yang tersentuh oleh sinar matahari terbit. Dengan pemandangan indah saat fajar menyingsing, Banyuwangi kerap dijadikan destinasi wisata untuk menikmati keindahan matahari terbit. 2. Bumi Blambangan. Julukan ini diberikan karena Banyuwangi merupakan pewaris langsung dari kerajaan Blambangan. Blambangan merupakan cikal bakal terbentuknya wilayah Banyuwangi, dan nilai-nilai sejarah Blambangan masih terasa kental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Banyuwangi, mulai dari budaya hingga tradisi. 3. Kota Osing. Banyuwangi juga dikenal dengan julukan Kota Osing,
yang merujuk pada masyarakat asli Banyuwangi, yaitu suku Osing. Suku Osing adalah keturunan langsung dari Kerajaan Blambangan, dan mereka memiliki budaya, bahasa, serta adat istiadat yang berbeda dari masyarakat Jawa dan Madura. Multikulturalisme di Banyuwangi juga dipengaruhi oleh keberadaan suku Jawa Mataraman dan Madura yang hidup berdampingan dengan suku Osing. For Kota Santet, julukan Kota Santet muncul karena adanya peristiwa kelam di Banyuwangi pada masa lalu, di mana lebih dari 100 orang dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu hitam atau santet. Meskipun peristiwa tersebut sangat tragis, julukan ini tetap melekat pada Banyuwangi, meskipun sudah tidak relevan dengan kondisi kota saat ini yang lebih modern dan aman. 5. Kota Gandrung. Tari Gandrung merupakan salah satu identitas budaya Banyuwangi, dan karena itu, kota ini juga mendapat julukan Kota Gandrung. Tari Gandrung adalah tarian tradisional yang dulunya dipersembahkan sebagai rasa syukur setelah panen padi. Tarian ini sangat populer di Banyuwangi dan telah menjadi ikon budaya daerah, bahkan diangkat menjadi maskot resmi kota. 6. Kota Banteng. Julukan Kota Banteng merujuk pada keberadaan banteng Jawa di Banyuwangi. Di daerah ini, terutama di Taman Nasional Alas Purwo, populasi banteng Jawa masih bisa ditemukan. Hewan langka ini menjadi salah satu daya tarik utama wisata alam di Banyuwangi. 7. Kota Pisang. Sejak zaman dahulu, Banyuwangi dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pisang terbesar di Indonesia. Di setiap pekarangan rumah warga, sering dijumpai pohon pisang yang tumbuh subur. Karena itulah, Banyuwangi juga dikenal dengan julukan Kota Pisang. Pisang dari Banyuwangi juga kerap diekspor ke berbagai daerah, menjadikannya komoditas penting bagi perekonomian lokal. 8. Kota Festival. Julukan ini muncul setelah suksesnya penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival pertama pada tahun 2011. Festival ini merupakan ajang budaya tahunan yang menampilkan kekayaan seni dan tradisi Banyuwangi, mulai dari tarian, musik, hingga pakaian adat. Keberhasilan acara tersebut mendorong penyelenggaraan berbagai festival lain di Banyuwangi, yang kemudian dikenal sebagai Banyuwangi Festival. Festival-festival ini menarik perhatian wisatawan lokal dan internasional, sekaligus mengangkat citra Banyuwangi sebagai kota yang kaya budaya dan tradisi. Julukan-julukan yang dimiliki oleh Banyuwangi mencerminkan betapa kaya dan beragamnya karakteristik kota ini, baik dari segi sejarah, budaya, hingga alamnya. Dari perjuangan heroik Blambangan melawan VOC hingga kejayaan seni tradisional yang tetap lestari, Banyuwangi adalah kota yang syarat akan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan yang unik. Dengan sejarah panjang dan kekayaan budayanya, Banyuwangi terus berkembang menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi. Pemerintah daerah setempat juga terus berupaya mengangkat potensi Banyuwangi, baik melalui pariwisata, ekonomi kreatif, maupun pelestarian budaya lokal. Hal ini menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu kota dengan perkembangan yang pesat di Pulau Jawa, sekaligus sebagai destinasi wisata yang menawarkan pengalaman yang berkesan bagi siapapun yang berkunjung. Demikianlah kisah asal-usul kota Banyuwangi, sebuah kota yang lahir dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan, perlawanan sengit melawan penjajah, dan keunikan budaya yang masih lestari hingga kini. Banyuwangi bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang perjuangan dan identitas yang kuat dari masa lampau. Terima kasih telah menonton Jejak Kerajaan Nusantara. Jika Anda tertarik dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan kembali menelusuri jejak kejayaan Nusantara. Salam sejarah.